Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gung Wijaya Temisala dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Di sini saya akan sedikit menjelaskan analisis dan desain rancangan sebuah robot analog berbasis operational amplifier, yaitu pada robot line follower analog. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai robot line follower analog sederhana melalui simulasi rangkaian pada tinkercad.com. Nah, di sini ada beberapa komponen. Di sini yang pertama adanya potentiometer. Apa sih itu potentiometer? Potentiometer ini adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan rangkaiannya. Jadi ini tuh sebagai pengatur. Jadi semakin dikemaksimalin maka si motor DC ini akan semakin cepat. Oleh karena itu fungsi dari potentiometer ini sebagai pengatur juga, pengatur ritme dari si motor DC ini, atau yang resistansinya ini dapat diatur sesuai keinginan kita. Nah, di sini juga ada resistor. Di sini resistornya kita senilai 220 ohm. Kemudian ada LED. Masih juga ada LDR. LDR ini seperti yang kita katakan sebuah sensor, atau bisa dibilang juga resistansi yang nilainya ini berubah sesuai intensitas cahaya. Kemudian di sini juga adanya resistor senilai 10 kilo ohm. Kemudian di sini juga ada komparator LM393. Kemudian di sini juga ada resistor lagi senilai 330 ohm. Kemudian di sini juga adanya transistor. Transistor ini yang memiliki 3 kaki, ya, yang kolektor, basis, dan emitor. Masih juga adanya motor DC. Masih adanya baterai senilai 9 volt. Oleh karena itu, untuk yang pertama, saya membuat rangkaian ini berdasarkan skematik rangkaian. Yang pertama ini, seperti yang kita ketahui bahwa resistor ini kita sambungkan ke ground, kemudian LED yang ini kita sambungkan ke VCC. Kemudian yang selanjutnya LDR yang resistor dan LDR kita sambungkan ke ground. Kemudian yang kaki LDR yang satunya lagi kita sambungkan ke VCC. Kemudian resistor dan LDR kita hubungkan ke out 1 pada komparator LM393 ini. Kemudian yang selanjutnya dari out 1 ini kita hubungkan kembali kepada kaki transistor, yaitu ke basis. Nah, yang selanjutnya ini di sini ada yang LN1 min, atau di sini tuh senilai minus. Jadi minus itu sama dengan ground. Oleh karena itu kita hubungkan dengan ground. Kemudian ada yang plus ini kita hubungkan ke VCC. Nah, kemudian di sini ini ada potentiometer. Ini kalau di skematik disebut dengan trim pot atau 3 ini. Jadi nanti si trim pot yang tengah ini, si wipernya kita hubungkan ke si plus ini seperti pada skematik. Kemudian yang kaki terminal 2 kita hubungkan ke ground. Kemudian yang terminal 1 kita hubungkan ke VCC. Nah, selanjutnya ini ada yang resistor yang 330 ohm. Kini kita gabungkan ke VCC. Kemudian yang kaki kolektor kita hubungkan ke VCC, dan kaki emitor kita hubungkan dengan motor DC. Kemudian motor DC yang terminal 1 ini kita hubungkan ke ground. Dan yang bagian kanan pun hampir sama seperti yang bagian kiri. Kemudian di sini baterainya kita hubungkan, yang positif kita hubungkan ke VCC, yang negatif kita hubungkan ke ground. Nah, oleh karena itu kita langsung saja kita dapat mulai simulasi pada rangkaian ini. Nah, kita dapat lihat ketika dalam keadaan terang, maka motor DC ini akan bergerak. Nah, ini deh bagaimana sih kalau dalam realnya, kenapa ini bisa terang? Nanti itu pada sensornya, nanti pada rangkaian mobilnya, pada rangkaian robotnya ini akan ada kita simpan di lantai putih. Nanti lantai putihnya ini ada LED ini menyala, kemudian LED ini akan memantulkan cahaya dari lantai putih ini ke LDR, sehingga LDR ini akan terang. Dalam kondisi terang, maka resistansinya dari LDR ini akan rendah. Karena resistansinya rendah, maka yang masuk ke LM393 ini akan sangat rendah. Oleh karena itu, resistansi rendah, maka arus yang masuk juga rendah. Kemudian dari LM ini kita akan ada yang masuk ke kecepatan K-nya ini akan sangat tinggi, sehingga kecepatan K-nya tinggi, sehingga akan ada arus ke basis. Oleh karena itu ketika ada arus ke basis, maka akan ada arus dari kolektor ke emitor, sehingga motor DC akan menyala. Nah, ini adalah merupakan prinsip kerja dari si motor DC ini. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa
sensor berada di atas lantai putih, maka si motor DC ini akan bergerak. Nah, kemudian yang sebelahnya kita dapat lihat ini dalam keadaan gelap. Nah, dalam keadaan gelap maka nilainya 0 RPM. Nah, ini tuh kenapa bisa dalam keadaan gelap? Jadi ketika dalam realnya ini misalkan kita simpan sebuah robotnya di lantai yang berwarna hitam, maka tidak akan ada cahaya yang memantul ke LDR. Oleh karena itu LDR ini akan dalam kondisi gelap sehingga nilai resistansinya akan tinggi dan percepatan sistemnya akan tinggi. Kemudian VK-nya ini setelah mengalir ke LM ini ada sebuah yang namanya VK atau kecepatan kinetiknya ini akan rendah. Oleh karena itu tidak akan ada arus yang mengalir ke basis sehingga transistor tidak aktif. Oleh karena itu, karena transistor tidak aktif, maka tidak akan ada arus dari kolektor ke emitor. Oleh karena itu motor DC tidak akan bergerak. Nah, kemudian ini adalah merupakan prinsip kerja dari si motor DC ini. Oleh karena itu kita dapat simpulkan sensor ini berada di atas lintasan hitam, maka motor akan mati. Oleh karena itu ketika kita dalam keadaan lantai putih, maka duanya akan bergerak. Kemudian si potensiometer ini kita tinggal atur kecepatan dari si motor ini. Kita bakalan bisa dapat lebih cepat, maka dapat kita lihat perbedaannya. Maka kita dapat lihat dapat lebih cepat si motor DC ini bergerak ketika kita atur si potensiometer ini. Dan hal ini adalah merupakan prinsip kerja dari si rangkaian robot flying follower analog sederhana. Sebelumnya ini kita jelaskan terlebih dahulu pada yang komponen IC-LM393 ini atau kooperatornya ini. Nah, di sini ini ada kepalanya. Kemudian di sini ini yang output 1 ini. Kemudian di sini ada LN1, LN2. Nanti di sini ada sebuah yang namanya seperti pada skematik ini sebuah segitiga gitu. Jadi nanti si L-1 dan minnya ini akan terhubung dengan si out 1 yang ini. Kemudian di sini ada ground. Kemudian di sini juga nanti akan ada yang sebelah sini hampir sama seperti yang sini. Prinsipnya nanti tinggal kita pasangkan seperti yang minusnya. Kemudian sini ada outnya, nanti kita hubungkan ke yang minus sama plus yang ini berbentuk segitiga yang dihubungkan ke si out 2 ini. Tapi ketika di rangkaian ini kita hanya membutuhkan yang ini, tapi ketika kita hanya bisa memakai satu nggak apa-apa, jadi nanti kita tinggal ubah yang ini, tinggal kita gabungkan ke sini. Oleh karena itu prinsipnya akan sama saja. Oleh karena itu mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.